memaksakan diri membangun sesuatu yang mercusuar di tengah rakyat yang susah, itu cara yang sesat nalar. Persoalan besar dari kereta cepat itu tidak adanya good governance. KPK jangan nunggu orang yang melaporkan. Jokowi adalah salah satu yang harus diperiksa. Apakah ada transaksi besar antara Joko Widodo dengan Development Bank itu? Itu perlu dibongkar tuh. Luhut perlu dimintai pertanggungjawaban juga. Layaknya Joko Widodo diadili. Ternyata Gibran juga berbohong misalnya. Apakah DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pengkhianat Rakyat? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasa, hari ini tamu kita luar biasa. Ini adalah sosok sosiolog ya, akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Kang Ubed. Ya. Kalau saya lebih akrab panggilnya Kang Ubed langsung gitu ya. Tapi kalau di luar kan nama lengkapnya Ubedillah Badrun gitu ya. Kang Ubed, ini ada yang mari kita bahas gitu ya. Jadi beberapa hari terakhir ini dan sepertinya agak semakin meningkat gitu ya. Ada tagar yaitu adili Jokowi, maksudkan Gibran gitu. Ini tagar yang saya kira beberapa hari terakhir sangat tinggi gitu ya. Lalu kemudian kita melihat bahwa tagar itu muncul menarik. Adili Jokowi ini karena berkaitan pada beberapa isu besar. Selain karena kasus ijazahnya, ternyata katanya sih gitu ya, lambat laun gitu ya. Satu persatu terbongkar kasus proyek strategis nasional. Oh iya. Ada bolong-bolongnya, agak susah pembahasannya. Ada bolong-bolongnya dan nama Jokowi itu ikut terseret di situ. Itu yang soal tagar adili Jokowi. Pemaksulan Gibran ini yang lebih menarik juga gitu loh. Karena berkaitan soal latar belakang pendidikan. Kalau yang pertama, orang tuanya Jokowi itu disebut karena ijazahnya diduga palsu, kalau ini tidak tamat. Nah, dua hal itu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh itu saya mau tanya dulu. Kang Ubed ini kan yang pertama melaporkan dugaan korupsi Jokowi dan keluarga. Saat itu masih menjabat sebagai presiden pada saat itu di KPK. Itu Januari 2022. Boleh tahu dulu kasus apakah masuk kasus kereta cepat atau? Saat itu Jokowi masih berkuasa, masih full power ya. Full power. Masih didukung oleh semua partai lah. Jadi sebenarnya karena saya tahu data ya, informasi yang valid bahwa keluarga ini memang menggunakan strategi populisme untuk dalam tanda petik ya menutupi hal-hal yang terkait dengan praktek korupsi nepotismenya. Tanda-tandanya sebetulnya sudah kelihatan dari awal berkuasa ya sebetulnya. Bahkan ya pernah dia bertanya sama almarhum Bang Rizal Ramli, bagaimana caranya saya jadi presiden lalu saya bisa kaya, kira-kira begitu. Jadi ada motif dari narasi itu, dari pertanyaan itu, memang seolah kita bisa menafsirkan dari kalimat itu bahwa beliau ini menjadi presiden pengen kaya raya juga. Nah dari situ kemudian ya kita tahu ternyata banyak praktek-praktek kekuasaannya kemudian memunculkan pertanyaan besar. Ini harus dihentikan dan memang kelihatan haus kekuasaan kan. Saya sudah mengingatkan ini sudah makin bahaya kekuasaan ini kan. Ditambah lagi represi terhadap para aktivis pada waktu itu dan lain-lain. Makin kelihatan dia bersembunyi di balik populisme itu untuk menyembunyikan otoritarianismenya. Untuk menyembunyikan hasrat berkuasanya, untuk menyembunyikan kleptokrasinya. Kan dalam teorinya itu kan sebuah pemerintahan yang otoriter, gitu kan, yang populis otoriter, dia dekat kecenderungannya adalah korup kan di situ. Dan itu kan sudah diingatkan oleh Lord Acton ya, power tend to corrupt itu. Dan itu makin terang tuh. Nah kemudian saya mencari banyak data, akhirnya kemudian ketemu bahwa ini ternyata banyak setoran nih. Ke keluarga ini ya kan, angkanya dahsyat sih. Jadi sebetulnya yang kita sorot waktu itu, yang kita laporkan soal gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Dan itu dugaannya cukup kuat sebetulnya. Tinggal PPATK, KPK tinggal meminta PPATK untuk menelusuri dan macam-macam. Itu bisa lah itu. Tapi kan nggak jalan juga sampai sekarang. Nah semua transaksi yang dalam tanda petik sifatnya gratifikasi itu
Itu dalam rangka nanti ada kaitan dengan proyek-proyek besar yang dilakukan oleh oligarki dan lain. Proyek strategis nasional. Iya, misalnya kenapa misalnya ada satu wilayah yang sudah tumbuh berkembang tiba-tiba dijadikan PSN gitu. Coba cek BSD itu dijadikan PSN oleh Presiden Jokowi waktu itu. Ya kan? Dia bersamaan dengan apa? Ada PIK 2 gitu dan kan? Seterusnya itu. Kenapa? Itu kan wilayah swasta, ya kan? Yeah. Dan daerahnya sudah tumbuh, sudah menjadi kota gitu. Kok di PSN kan? Jadi maksudnya transaksi di balik itu tuh perlu ditelusuri oleh KPK. Ada X di baliknya gitu ya? Ada X. Jadi proyek-proyek strategis nasional yang dibuatkan keputusannya oleh Joko Widodo itu patut dibongkar. Karena polanya nanti trennya sama tuh. Misalnya masuklah kasus BUS. Iya. Kereta cepat nanti, ini. Iya, kereta cepat. Kemudian IKN. Jadi kan polanya selalu menyampaikan bahwa ini bisnis. Iya. B2B. Tidak akan mengganggu APBN. Iya. Tidak akan menggunakan uang negara. Kereta cepat tuh B2B, business to business. Iya. Tapi apa yang terjadi? Kan kemudian berubah. Padahal peraturan presiden nomor tahun 2015 nomor 107 itu dibuat kesepakatan bahwa ini konsorsium antara BUMN Cina sama BUMN Indonesia. Jadi bisnis to bisnis. Bikinlah perusahaan semacam barang begitu. Ya. Namanya konsorsium itu PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Ya. KCIC. KCIC. Ya. Nah, itu kan menunjukkan bisnis to bisnis sebetulnya. Karena di situ ada PT KAI, ya kan, ya. Dan beberapa BUMN, kalau misalnya 2 BUMN yang lain ya di situ. Lalu Cina-nya juga menggunakan ada China Development Bank, kemudian beberapa perusahaan yang menangani kereta cepat di sana. Jadi awal mulanya itu. Nah, kita menelusuri bahwa ternyata lebih awal lagi, awalnya kan mau menggunakan Jepang. Karena itu G2G. Ya, itu G2G karena Jepang minta jaminan pemerintah dan APBN. Ya. Tapi bunganya murah sekali, 0,1%. Ya. Tapi biaya awal Jepang itu sekitar 6,1 miliar dolar ya. Jadi besar biaya awalnya. Tapi Cina menawarkan 5,5 miliar dolar. Jadi lebih murah. Gitu. Tapi ternyata bunganya lebih besar, ya kan? Jebakan. Sama aja kalau kita beli rumah, DP rendah, bunganya tinggi. Iya, bunganya lebih besar. Bayangkan tuh dari 0,1 ke 2%. Ternyata saya pikir cukup 2%, ternyata sekarang naik kan 3,4%. Iya. Jadi terjadi keanehan pertama, pergeseran dari niat mau bersama Jepang pindah ke Cina. Iya. Itu kan tanda tanya juga tuh. Lalu yang kedua, harga per kilometernya itu aneh. Dalam pembangunan yang sama di Tiongkok, ya kereta cepat, itu per kilometernya sekitar di bawah 20 miliar ya. Dolar. Miliar. Nanti bisa dicek. Ya. Kalau Indonesia malah 52 miliar. 2 kali lipat. Lebih. Jadi lebih besar itu. Jadi sampai naik 3 kali lipat itu ya, kurang lebih. Jadi naik 3 kali lipat tuh biaya per kilometernya. Jadi ada semacam harga yang nggak masuk akal. Nah, kemudian perubahan peraturan presiden dari yang tadinya B2B menjadi B2G atau G-nya terlibat begitu ya untuk melibatkan APBN dan negara. Padahal janjinya enggak. Tapi itu melalui peraturan presiden nomor 93 tahun 2021 tuh. Yang kemudian kita telusuri ternyata memang karena terjadi pembengkakan pembiayaan. Kang Ubed, apa kira-kira motif ya? Kalau kita coba ungkap ya pembacaan dari Kang Ubed tuh. Kan awalnya kan dengan Jepang nih. Ya kan, G2G gitu loh. Tiba-tiba kemudian beralih ke Cina.
Kalau penjelasan dari Pak Agus itu kan sederhana sebenarnya. Hanya karena Jokowi diajak oleh Xi Jinping itu jalan-jalan, naik kereta cepatnya, lalu kemudian dijanji di atas kereta itu bahwa saya akan bantu gitu loh. Tiba-tiba balik, beralih. Dan penjelasan dari Jokowi saat itu kan sederhana sekali. Menyebut bahwa kalau dengan Jepang itu ribet. Seklek lah cara proses untuk kontraknya macam-macam. Kalau Jepang mudah gitu kan. Itu ininya. Nah, tapi apa iya cuma itu gitu loh. Tiba-tiba kalau kita hitung dari 0,1% naik menjadi 2, lalu kemudian ini kan kosnya besar, kok tiba-tiba langsung beralih gitu loh. Dan Jonan tidak setuju kan gitu. Apa kira-kira ada faktor politik atau biasanya, ekonomi atau kebijakan yang inkonsisten itu cenderung ada ruang koruptif di dalamnya. Ya kan? Ya. Itu banyak studinya tentang itu. Kita bisa baca di banyak. Saya mau keceng ini soal upeti tadi itu. Iya. Jadi di banyak studi tentang sosiologi korupsi ya. Itu memang salah satunya potensi besar korupsi itu ketika kebijakan itu ditutup-tutupi. Atau dirahasiakan. Yeah. Ini bisa baca di bukunya Syed Hussein Nasr itu tentang sosiologi korupsi. Nah itu Hussein Nasr. Iya, sosiolog Malaysia ya. Orang yang pertama menulis tentang sosiologi korupsi. Nah, dari situ sebetulnya ketahuan atau indikasinya kuat begitu bahwa pergeseran itu ada sesuatu. Nah, apakah KPK perlu menelusuri misalnya, apakah ada transaksi besar antara Joko Widodo dengan China Development Bank itu? Nah, itu penting tuh. Kenapa mereka bergeser dan berani menerima dengan bunga 2%, bahkan sekarang 3,4%. Ya kan? Itu perlu ditelusuri itu. Pergeserannya itu. Ya, kan KPK sekarang ini sedang menyelidiki, sudah mengusut. Jadi sekarang informasi terbaru kan dia sudah masuk tuh menyusutnya. Iya, itu perlu diselidiki. Mengapa berubah tuh? Kemudian yang kedua, jadi pertama yang perlu diselidiki itu harga yang tidak wajar. Tidak wajar. Ya, sampai 3 kali lipat dibanding harga di Cina begitu. Kemudian yang kedua, perubahan peraturan presiden dari 2015 ke 2021 itu. Kemudian yang ketiga, pembengkakan pembiayaan yang nambah sekitar 1,6 miliar dolar. Itu senilai sekitar 20 triliun tuh. Jadi dari rencana semula yang sekitar kalau salah 86 triliun, lalu berubah menjadi 118 triliun. Nah, pembengkakan ini kenapa? Kemudian biayanya dari mana? Di titik mana ya? Ya, itu perlu dibongkar tuh. Nah, kemudian di situ proses pembangunan ada pembangunan tiang pancang yang berulang gitu loh, semacam lah itu. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan dalam pembengkakan itu. Nah, ternyata kemudian seiring dengan pembengkakan itu keluarlah Perpres yang 93/2021 itu. Nah, peraturan presiden itu yang kemudian menjadi semacam payung hukumnya PT KAI untuk cari uang untuk membiayai pembengkakan itu. Karena PT KCIC nggak mau tanggung, termasuk China Development Bank juga nggak. Dia nggak mau kasih. Iya, akhirnya kemudian PT KAI kan pusing. Yang harus menanggung itu. Harus menanggung itu, yang hampir 20 triliun itu. Akhirnya kemudian PT KAI itu menggunakan APBN sekitar 4, sekian triliun. Nggak cukup, karena di APBN kan nggak ada anggaran untuk itu. Dan memang di rencana nggak ada dari awal, nggak ada untuk melibatkan APBN. Nah, itu secara hukum tuh boleh nggak tuh PT KAI ngambil uang dari APBN itu? Itu dia. Nah, itu alokasi APBN-nya gimana itu? Saya kira perlu ditelusuri itu. Nah, ini menjadi rame, kan sekarang kan rame kan, itu juga karena ternyata nggak cukup uangnya. Akhirnya PT KAI itu meminjam uang ke Himbara, bank-bank pemerintah ini, Danantara ini, sekitar 4, sekian triliun juga. Tapi itu istilah ininya bridge loan ya. Jadi pinjaman jangka pendek. Ya. Itu sudah jatuh tempo. Sudah harus ditebus nih. Harus dikembalikan kan dengan bunga yang semacam sekitar 4 triliun. Nah, makin ngeri nih kan. Itu ke Himbara. Jadi beban yang merubah pola transaksi itu akhirnya kemudian
ke APBN, lalu ke Bank Himbara. Nah, sudah jatuh tempo nih Bank Himbara yang nagina atau bahasa lainnya celakanya atau parahnya ini, Bank Himbara ini melakukan semacam credit sale gitu kepada China Development Bank. Jadi kreditnya si KAI dijual ke itu dijual ke China Development Bank itu. Bayangin. Jadi ini muter. Bank Pembangunan Cina menekan Himbara, Himbara menekan KAI. Oh, gawat dong. Ini mekanisme kacau gitu. Apa dapat dibenarkan secara hukum? Semacam itu. Jadi membebani Bank Himbara, membebani APBN. Dalam posisi itu kan sebenarnya kalau kita bicara ini kan berarti kekuatan peraturan presiden gara-garanya. Karena presiden membuat peraturan baru yang 93 2021. Saya mau kembali tadi di ini. Iya. Ini kan kalau kita lihat tadi begitu sangat ruwet gitu ya. Sengkarutnya banyak sekali persoalan-persoalan yang kemudian berdampak gitu ya. KAI terbebani utang dan macam-macam gitu. Tapi ini kan kita tarik nih kebijakannya. Apakah ada pada saat itu sekali saya kembali gitu ya. Apa sih argumentasi, motif gitu ya sampai kemudian Jokowi itu mengalihkan ke situ? Apakah ini semua dia kalau alasan yang bisa kita telusuri, atau jangan-jangan memang karena itu tadi. Kalau kita bisa telusuri ya, itu Rini Sumarno waktu itu Menteri BUMN-nya mengatakan bahwa kami memilih Cina karena Cina berjanji tidak minta jaminan APBN. Jadi perjanjian awal itu tiba-tiba dirombak nih oleh Joko Widodo melalui Perpres nomor 93 2021 itu. Tidak ada APBN. Awalnya kan tidak ada APBN. Tiba-tiba boleh jadi APBN dulu. Setelah 2011 itu. Pas keluar Perpres 93 2021 itu. Jadi ada inkonsistensi kebijakan di situ. Dan inkonsistensi kebijakan itu menumbuhkan tanda tanya besar dalam sebuah proyek besar ya. Dengan angka lebih dari 100 triliun dan itu proyek mercusuar dan berarti kalau saya kembali ya. Kan KPK sudah mengusut nih. Tadi Kang Ubed menyebut bahwa pertama yang harus diusut adalah pada posisi di balik harga gitu ya. Harga per kilometernya yang aneh gitu. Oke, kemudian kan kemudian perubahan dari rencana ke Jepang lalu pindah ke Cina. Ya kan? Kemudian pembengkakan biaya. Artinya sebenarnya kalau gitu KPK harus periksa Jokowi dong, bukan siapa-siapa. Iya. Jokowi adalah salah satu yang harus diperiksa. Karena dia mengeluarkan peraturan presiden yang tidak konsisten dengan perjanjian awal dengan Cina itu. Jadi untuk menggali motif itu mengalihkan. Motifnya apa? Itu kan artinya kan ada semacam bahasa hukumnya ada mens rea ya. Jadi memang ada motif di balik perubahan peraturan presiden itu. Karena itu sudah dikonsumsi publik ya. Menurut saya kita patut dalam tanda petik curiga dengan itu atau patut menduga. Karena ada motif lain. Kang Ubed, benar begini. Kenapa ke Cina bukan ke Jepang gitu ya? Itu sampai menyebut bahwa kan kalau ke Cina itu kan awalnya mudah, akhirnya bermasalah. Iya, berat. Sebaliknya Jepang gitu ya. Itu alasannya. Tapi ada yang lebih ngeri beredar gitu loh. Apa tuh? Kalau dengan Jepang agak susah main-main gitu loh. Iya. Tidak bisa hengki-pengkinya. Jadi lagi putih tadi itu ya. Ya Jepang kan terkenal dengan good governance-nya ya. Nah, dan ini juga menunjukkan cara proyek PSN ini ada inkonsistensi, tidak transparan, ya kemudian tidak efisien karena pembengkakan, tidak efektif, tujuan awalnya kan targetnya selesai 2019, tapi kan selesai tahun 2023, jadi molor. Jadi dari praktek pembangunan kereta cepat ini, menurut saya dalam banyak ilmu pengetahuan tentang public policy, ini melanggar prinsip-prinsip good governance. Di antaranya transparansi. Kan nggak transparan tuh. Banyak sembunyi-sembunyi ya kan. Argumennya nggak clear gitu untuk menjelaskan perubahan-perubahan itu. Kemudian di dalam good governance itu ada partisipasi. Proyek pembangunan kereta cepat yang beralih dari Jepang ke Cina itu sebetulnya publik sudah menolak. Itu dari riset yang dilakukan oleh Sekolah Manajemen Bisnis ITB. Oh ya? Ada riset yang dilakukan oleh tim mahasiswa dan dosen
dari Sekolah Manajemen Bisnis ITB. Nanti bisa dicek. Oh, Yang mayoritas masyarakat menolak proyek kereta cepat yang beralih dari Jepang ke Cina itu. Jadi kalau ditangani oleh Cina mereka menolak. Bukannya awalnya waktu studi Jepang itu kan studinya UI dan UGM kan? Iya. Bukannya waktu beralih ke Cina studinya ITB ya? Bukan studi ITB. Ini ya. Orang ITB meneliti tentang respon masyarakat. Bukan melakukan visibility studies-nya, bukan. Oke. Ini persepsi publik nih. Beda ya, publik. Kan itu kan kita membahas bahwa syarat good governance itu ada partisipasi publik. Nah, publik menolak. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan prinsip good governance, mestinya pemerintah melakukan riset lagi tanggapan publik tentang kereta cepat itu. Dan banyak riset yang kemudian menunjukkan bahwa ternyata dampak ekonomi dari kereta cepat itu hanya 2,3%. Kecil. Penggunanya mayoritas kereta cepat Jakarta Bandung itu untuk libur aja. Jadi karena itu nggak visible sebetulnya. Udah dari awal ini rugi. Udah ketahuan, dan kan ternyata kemudian terbukti 4,1 triliun per tahun rugi gitu. Sekarang baru satu semester sudah 1,6 triliun. Nah ini kan sudah berteriak nih, KAI kan. Iya, KAI sudah, ya laporannya sudah tergerus, laporan keuangannya, dan mereka bilang udah akan jadi bom waktu. Karena tiap tahun rugi, ya kan? Sementara mereka harus bayar bunga tiap tahun, dan bagaimana mereka juga mengangsur. Dan seterusnya. Jadi persoalan besar dari kereta cepat itu tidak adanya good governance. Lalu tata kelola yang ya tentu itu otomatis tata kelolanya buruk. Gitu. Nah, itu yang harus dibongkar. Jadi bukan kemudian kita kan Danantara sama KAI ya. Saya perlu dicek tuh tim-timnya orang siapa aja yang lobby ke Cina untuk melakukan restrukturisasi. Luhut dan kawan-kawan. Luhut dan kawan-kawan ya kan. Mau merubah rentang waktu pengembalian utang itu. Perkaranya bukan di situ. Ya, pertama kalau nambahin jangka panjang utang kita tambah banyak, ya kan? Panjang dan beban negara panjang begitu. Belum lagi nanti fluktuasi dolar dan lain-lain. Jadi bukan gara-gara melakukan negosiasi ulang ke Cina lalu udah selesai perkara kereta cepat. No. Perkaranya adalah ada tanda-tanda korupsi dalam proses tata kelola pembangunan kereta cepat. Artinya yang dilakukan KPK sekarang ini itu harus membutuhkan. Harus dilakukan. Dan Jokowi yang harus salah satunya. Iya, Jokowi harus dipanggil. Kenapa membuat peraturan presiden yang tidak konsisten dengan peraturan sebelumnya atau dengan kesepakatan B2B bergeser menjadi pemerintah terlibat itu gimana? Itu dipanggil. Lalu yang kedua, berdasarkan peraturan presiden juga yang 2021 itu kan ada ketua komitenya. Namanya Luhut. Luhut perlu dimintai pertanggungjawaban juga. Jadi Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, kemudian tentu Menteri BUMN ya. Ada Rini Sumarno, Budi Karya yang perhubungan. Budi Karya perhubungan, kemudian Erick Thohir produk kedua jadi BUMN ya. Dimintai keterangan gitu. Iya, pokoknya dimintai keterangan lah. Itu karena kan waktu itu pembengkakan terjadi ya. Jadi menurut saya orang-orang yang masuk dalam tim itu diminta pertanggungjawaban. Jadi Joko Widodo sama timnya ini, Luhut dan kawan-kawan. Jadi karena itu ada sesuatu yang disembunyikan. Karena ada yang menarik ya, saya tidak tahu apakah Luhut itu sadar kesleo bicara atau ini ketika menyebut ini kan katanya dia ambil proyek busuk itu kan sudah busuk gitu loh. Busuk dari awal katanya. Busuk dari awal kan, berarti kan itu awal juga. Itu alam bawah sadarnya. Luhut mau mengatakan ini korup. Atau ingin cuci tangan gitu ya? Iya, dia washing hand tuh, dia mau cuci tangan kan. Tapi kan pernyataan itu bermakna sangat serius sebetulnya. Kan narasi elit itu, pejabat itu penting untuk dicermati. Kenapa Luhut sampai mengatakan itu? Sudah tahu busuk, kenapa terus dijalankan itu? Kan itu kan perlu diminta juga pertanggungjawabannya itu. Kalimat itu apa maksudnya? Busuknya di mana nih? Busuknya di mana? Bagaimana ceritanya? Apakah yang busuk itu adalah siapa? Presidennya? Ya kan misalnya begitu ya. Yang busuk kontraktornya, ya kan? Yang busuk itu apakah ada cawe-cawe dari anggota DPR supaya diam misalnya? Atau yang busuk ya Luhut menjadi bagian dari kebusukan itu misalnya ya. Itu kan karena terbuka untuk ditafsirkan. Jadi
itu pernyataan yang patut juga ditelusuri. Kalau sudah busuk kenapa harus jalan? Jadi menurut saya ya tata kelola yang buruk yang mengakibatkan sekarang menjadi persoalan yang menjadi beban negara ya. Ya kan janjinya kan ya tidak membebani APBN kan. Pola itu, Bung Sam, itu juga terjadi dalam IKN. Kan awalnya nggak akan menggunakan APBN. Ya. Pakai investasi. Dan Cina lagi kan gitu. Iya. Sama. Jadi itu tadi, maksud saya itu tadi saya selalu mengulangi itu motif kemudian mengalihkan kerjasama itu Jepang ke Cina. Apakah bukan bagian dari rangkaian IKN itu ke sini, barter apa semua gitu kan? Dalam bisnis, apalagi kemudian uangnya tersedia ya di APBN begitu. Itu memungkinkan dipermainkan oleh kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang rakus, kekuasaan yang korup. Nah, karena itu menurut saya patut ada dugaan besar bahwa pola-pola proyek strategis nasional yang dilakukan di masa pemerintahan Joko Widodo itu penuh dengan tanda-tanda korupsi. WUS atau kereta cepat ini, lalu IKN. Polanya sama, awalnya ya pokoknya jalan aja, B2B, urusannya ini bisnis. Sekarang Jokowi bilang ini urusan sosial kan ada. Ya. Nah itu, tiba-tiba dia menyebut ini bukan mencari untung gitu kan gitu. Jadi proyek strategis nasional itu kan kereta cepat tuh dalam, kalau lihat logika awal idenya, itu masuk bisnis. Kan namanya juga bisnis to bisnis. Ya. Bukan G2G. Ya. Kalau G2G itu pemerintah bisa tidak berpikir untung rugi. Kalau bisnis to bisnis, dia harus mengkalkulasi modal sekian, untungnya gimana dan dampaknya apa buat negara. Apalagi sudah jelas ada utang di situ kan? Iya. Sudah jelas tuh. Jadi salah kalau kemudian sekarang pada cuci tangan ini, Jokowi cuci tangan dengan narasi semacam itu. Apakah Jokowi panik karena Luhut sudah mulai ini gitu? Iya, saya kira itu bentuk kepanikan ya untuk menutupi kesalahan-kesalahan besar pada masa kekuasaannya. Para buzzernya, para relawannya bilang kita bangga ya kan punya kereta cepat Jakarta Bandung. Hey, apa yang dibanggain itu teknologi dari Cina. Kalau yang buat mas-mas yang buat teknologi relnya ya kan, bagaimana keseimbangan posisi gerbong dengan rel itu sampai menghasilkan kecepatan tinggi, itu yang buat adalah anak-anak ITB misalnya ya kan, anak-anak atau alumni-alumni fakultas teknik kita misalnya, baru kita bangga tuh. Ini dari Cina semua udah gitu ngutang, Bung Sam. Dan bukan juga bahwa negara dianggap itu maju karena ada kereta cepatnya. Ada banyak negara maju itu indikator negara maju. Sesat pikir juga karena sesat pikir. Negara disebut maju itu dalam standar World Bank dan banyak terminologi internasional. Itu income per kapita. Iya, itu minimal kita punya pendapatan per kapita di atas 14.000 US dollar. Iya. Kita sekarang ya 4.600, masih jauh dari negara maju. Jadi memaksakan diri membangun sesuatu yang mercusuar di tengah rakyat yang susah, itu cara yang sesat nalar gitu. Kalau Rocky Gerung bilangnya dungu ya. Gitu. Cukup Rocky Gerung aja mau bilang gitu ya. Tapi saya lihat ini kekeliruan mendasar dari cara membangun negara. Kalau bangun negara itu hanya untuk kebangga-banggaan, kita seperti kembali ke masa era Yunani kuno. Ketika Plato bilang ada model kekuasaan disebut dengan timokrasi. Timokrasi itu kekuasaan yang dijalankan demi untuk membangga-banggakan dirinya, demi untuk membanggakan sesuatu kebanggaan yang itu. Jadi orientasinya bukan rakyat, tapi kebanggaan. Legasi untuk dirinya. Iya, itu berbahaya karena dia ada pengabdian terhadap rakyat. Jadi itu kan mundur kita. Jadi udahlah, tidak usah bangga-bangga pada sesuatu yang bukan dan tidak pantas kita banggakan. Itu bukan produk kita. Apakah ada alih teknologi? Sampai sekarang saya nggak lihatnya. Misalnya alih teknologi itu dengan membangun kereta cepat, lalu disiapkan anak-anak Indonesia untuk bisa menguasai membangun
kereta cepat nanti lanjut misalnya, tapi kalau udah dari Jakarta ke Bandung dulu baru ke Surabaya kan jadi aneh ya. Mendingan dari Jakarta langsung Surabaya kan. Jadi kalau nanti kita bangun Jakarta Surabaya itu sudah anak bangsa yang membuatnya, baru itu kita boleh bangga. Yang dibutuhkan itu bagaimana kita tidak punya beban utang gitu loh. Iya, udah gitu tidak ngutang dan sebagainya. Jadi kenapa Jepang bangga dengan Shinkansen ya, kereta cepat mereka, karena mereka buat sendiri. China juga begitu. Kita dibuatin Cina, apa yang dibanggakan tuh? Jadi menurut saya tidak perlu bangga-bangga lah, udah nggak zamannya lagi gitu. Kang Ubed, ini kan kalau kita lihat tadi dengar penjelasannya Kang Ubed ya kan, begitu sangat banyak aktor elit yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi kereta cepat ini. Apa kira-kira kita membutuhkan satu sosok atau siapa whistleblower gitu untuk kemudian bisa membongkar ini atau mungkin dan kira-kira siapa kan Luhut atau bisa juga mungkin Pak Jonan ya bisa bercerita. Oh, data Pak Agus Pambudi mungkin. Iya. Jadi menurut saya Pak Jonan kan menolak itu, menolak proyek itu. Karena sudah melihat ini nggak visible kok. Jadi kita juga tidak tahu secara persis karena kurang transparan ya. Bagaimana visibility study-nya yang utuh, bukan yang serpihan ya. Yang utuh tuh digambarkan kepada publik. Jangan-jangan atau patut kita berpikir sebetulnya hasil visibilitasnya itu tidak memenuhi syarat gitu. Atau memang jelas tidak menguntungkan. Tapi dengan melihat komposisi KPK sekarang, meskipun ini kan kita ada kabar baru ya bahwa dari juru bicaranya itu kan katanya sih gitu ya, dia sudah melakukan penyelidikan, bahkan menyebut sejak awal 2025 kok baru gitu, 2025. Apa kira-kira melihat komposisi sekarang ini itu bisa diyakini akan bisa membongkar kasus korupsi ini atau lagi-lagi akan mengganti seperti nasib laporannya yang lalu? Iya. Ini mestinya menjadi momentum KPK untuk menunjukkan kepada publik bahwa KPK berubah, gitu loh. Ya kan? Atau perlu intervensi langsung dari perintah langsung dari presiden intervensi ya? Presiden nggak boleh intervensi hukum, tapi presiden boleh ngajak diskusi lah. Ya boleh ngajak diskusi lembaga-lembaga khusus semacam KPK itu untuk melihat perkembangan, update-nya seperti apa. Itu saya kira presiden. Di mana titik buntunya gitu ya? Presiden boleh, boleh ngajak diskusi KPK. Ya, saya kira KPK sekarang punya tantangan itu. Ini baru kereta cepat ya, belum IKN. Oh, IKN ngeri lagi tuh. Dari awalnya dibiayai oleh swasta, tiba-tiba dalam tahap pertama 1 tahun pembangunan terakhir zaman akhir kekuasaan Jokowi, itu ternyata 60% itu uangnya dari APBN. Jadi ini bohong semua kan itu. Awalnya bisnis, swasta, nggak mengganggu APBN, tiba-tiba kemudian ganggu APBN. APBN menjadi berat. Apalagi tahun depan kita harus bayar bunga utang sekitar 599 triliun. Tahun depan sangat berat buat Prabowo. Itu baru bunga kan? Baru bunga doang. Baru bunga. Belum angsurannya. Tiap tahun ya. Angsurannya ya hampir sama itu. Kurang lebih. Jadi bunga ini tidak mengurangi pokok kan situ? Iya. Utangnya tetap ada. Ya tetap ada. Makin bertambah. Apalagi kalau nilai rupiahnya makin merosot misalnya dan seterusnya. Jadi bayangkan di tengah kita harus bayar angsuran utang dan bunga utangnya sangat tinggi, kemudian APBN-nya tambah beban gitu. Sudah defisit ditambah lagi beban semacam ini dan itu dampaknya luar biasa. Kenapa kira-kira faktor pada saat itu ya DPR tidak mengkritisi gitu ya? Ini termasuk sebenarnya saya mau kaitkan perilaku DPR yang diam dalam kasus ini, itu kan terjadi juga pada isu pemaksulan sekarang ini gitu. Saya kira DPR punya dosa politik besar. Tersandra juga ya. Karena selama 10 tahun, hampir 10 tahun waktu itu, DPR hanya sebagai alat stempel pemerintah. Dan sama sekali tidak mendengarkan secara objektif tentang partisipasi masyarakat. Kan gak ada meaningful participation gitu. Karena anggota DPR-nya itu kan mayoritas partainya pendukung koalisi.
masuk koalisi. Jadi 80% lebih anggota DPR pada masa era Jokowi itu pendukung pemerintah. Mau saya kalau pendekatannya gini, Kang Ubed, ini terakhir. Pendekatannya bahwa iya pada saat itu Jokowi kan kader PDI ya. Tapi kalau kita lihat dari personifikasi meskipun jabatannya presiden, tapi kita lihat dari sosok individunya. Iya. Kan hampir tidak ada yang berani sentuh tuh. Iya. Kita tarik juga, ternyata itu terjadi juga pada Gibran sekarang gitu. Hampir aspirasinya TNI, purnawirawan TNI gitu kan. Iya, lalu kemudian muncul soal ijazah, tapi kan agenda di DPR itu tidak bergerak tuh. Sama saja ketika peristiwa IKN, peristiwa UUS itu kan semua diam saja. Apakah karena melihat sosok keluarga ini atau seperti apa? Menurut saya DPR harus segera bertobat lah untuk berubah haluan. Bahwa rakyat sudah muak. Kemarin kan sudah dimarahin sama rakyat. Ya. Sama Gen Z dan lain-lain. Jadi kalau DPR kemudian tidak bertobat, tidak melakukan atau tidak memfungsikan diri sebagai parlemen, jangan marah kalau kemudian rakyat memilih caranya sendiri untuk merespon keadaan ini. Nah, pola itu menurut saya, atau apa yang terjadi dalam banyak kasus proyek strategis nasional itu, kalau mau dirinci ya, termasuk kasus-kasus korupsi dan lain-lain, itu sebetulnya menunjukkan layaknya Joko Widodo diadili sebetulnya. Artinya tagar adil Jokowi itu tepat? Iya, saya kira argumentatif. Kan kita bisa bongkar datanya. Mengapa harus diadili? Karena merugikan negara. IKN kereta cepat, memaksakan diri, belum waktunya. Kan belum waktunya buat IKN, paksa buat IKN. Janji tidak akan ganggu APBN, ternyata ganggu APBN gitu. Kemudian kereta cepat juga begitu. Itu kan berarti dari kebijakan dia. Kebijakannya lahir dari Perpres, peraturan presiden itu. Dan ide awal ibu kota kan dari dia. Baru keluar undang-undang IKN. Jadi undang-undangnya ngikutin keinginan. Undang-undangnya melegitimasi keinginannya gitu loh. Kan belakangan datangnya undang-undang IKN itu. Itu kelihatan kok ininya. Kronologisnya. Sama dengan kereta cepat ini kan. Kereta cepat kan gitu. Dari idenya dia baru mengikuti. Jadi yang memasakkan kan dia lewat peraturan presiden. Jadi menurut saya ya layak diadili. Jadi kalau ada tagar adili Jokowi, saya kira rasional, ya, argumentatif. Itu bisa menjadi perdebatan, tapi saya termasuk yang meyakini bahwa itu rasional. Gitu. Nah, kalau kemudian juga muncul tagar atau aspirasi Gibran dimakzulkan, itu konsekuensi logis saja sih dari kesalahan-kesalahannya. Kan kalau orang tidak jujur bahwa dia tidak punya ijazah lalu mengaku punya ijazah, ya dia kena perkara hukum dan itu otomatis bisa dimakzulkan. Ini kan menarik sebetulnya. Dikaitkan gitu loh. Jadi satu tagar itu kan, adili Jokowi maksudkan Gibran, ini kan jadi kayak ada relevansi gitu. Sebetulnya karena ada akumulasi kemuakan publik. Ini gara-gara kekuasaan dia selama 10 tahun, negara jadi kayak gini. Ekonomi stagnannya di 5% aja gitu, dan seterusnya. Jadi orang makin merasakan, oh ini luar biasa nih, ekonomi jadi stagnan. Jadi kekecewaan publik yang meluas kemudian melihat bahwa oh ini gara-gara kekuasaan tidak jujur, ya kan, kekuasaan yang korup, kekuasaan yang sering berbohong, kekuasaan yang manipulatif. Nah begitu publik melihat oh ada dugaan kuat, atau ternyata Gibran juga berbohong misalnya. Mereka kayaknya langsung buat tagar kan, majukan Gibran itu. Termasuk aspirasi dari yang lain untuk memajukan Gibran. Jadi menurut saya ya itu ekspresi dari kekecewaan publik, kemuakan publik, dan penolakan publik terhadap praktek kekuasaan yang nir etika. Yang tidak menempatkan hal etik, moral kenegaraan dalam tata kelola negara. Dan tidak menjalankan good governance, ya tidak jujur dan macam-macam lah. Jadi sebetulnya publik sudah mulai marah. Nah, DPR itu kan dia sebagai corong rakyat mestinya mendengar tuh dinamika itu. Apa yang dilakukan oleh DPR dalam situasi sekarang? Tidak kemudian diam saja. Tidak diam saja. Bisa berimplikasinya banyak gitu. Jadi kalau diam saya kan jadi bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi bisa apa ya, bahasanya agak kasar sih. Tapi nggak apa-apa, sebagai wacana ya. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Pengkhianat Rakyat misalnya. Karena mengkhianati aspirasi rakyat. Itu bukan wacana sih kayaknya. Oh, bukan wacana.
biar publik yang menilai. Apakah DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pengkhianat Rakyat? Lalu kita juga perlu bertanya kepada publik, apakah layak atau memenuhi syarat Jokowi diadili misalnya, Gibran dimajukan, itu kita bisa lihat respon publik nanti di seperti apa begitu. Saya kira itu ya. Jadi tagar adili Jokowi itu rasional, ya bisa di breakdown tuh argumen-argumen rasionalnya dan argumen hukumnya juga. Dan tagar adili Gibran juga itu ekspresi dari kemuhakan publik terhadap ketidakjujuran dan lain-lain. Jadi menurut saya terlalu banyak proyek strategis nasional yang memunculkan tanda tanya besar. Dan KPK jangan nunggu orang yang melaporkan. KPK itu kan digaji oleh pajak rakyat, pajak kita semua. Yang dia punya tugas namanya proactive investigation. Jadi tanpa ada laporan itu KPK proaktif untuk menelusuri tanda-tanda korupsi dan kita masuk situ. Jadi jangan nunggu Pak Mahfud diminta suruh buat laporan. Kan. Bahkan Pak Mahfud sudah nantang kan siap diperiksa gitu. Iya, kalau menjadi saksi atau diminta keterangan apa itu ditanya boleh kata Pak kan. Tapi kalau lapor masa KPK kerjanya nunggu laporan masalah saya digaji rakyat itu buat apa? Nah, saya terpancing situ 1 menit nih menyebut silakan Pak Mahfud melaporkan. Tapi pada saat bersamaan jubirnya yang menyebut sudah dalam proses penyelidikan sejak awal 2025. Ya ini itu kan tandanya ada mismanagement. Jadi KPK juga perlu dikritik lah, perlu dikoreksi karena ternyata tidak seberkualitas yang kita bayangkan. Gitu. Jadi urusan komunikasi publiknya aja masalah ya. Saya kira itu. Oke, makasih Kang Ubed. Ini luar biasa diskusi kita hari ini gitu ya. Yang pertama bahwa ada informasi soal kereta cepat WUS itu sekarang sudah dalam proses penyelidikan KPK. Iya. Dan seperti penjelasan Kang Ubed tadi, yang seharusnya ikut dimintai keterangan itu adalah diperiksa, termasuk dalamnya adalah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saya hafal namanya. Iya. Sampai jumpa di pada edisi berikutnya.